Apa jadi dengan orang yang kita sayang atau kenal bila mereka mati? Bolehkah mereka berkomunikasi dengan kita? Kehilangan orang yang kita sayangi adalah salah satu pengalaman yang paling sukar dalam hidup. Dan ramai yang percaya dengan ide bahwa orang tersayang atau orang yang kita kenal masih bersama kita, memerhati dari syurga. Dan walaupun ide ini nampak meyakinkan, penting untuk kita rujuk kepada Alkitab bagi memahami apa yang Tuhan katakan mengenai kematian. Dan kabar baiknya ialah firman Tuhan memberikan kita kebenaran dan pengharapan di waktu-waktu yang sukar. Jadi mari kita lihat apa yang Alkitab cakap tentang apa yang berlaku selepas kematian, dan sama ada orang yang kita sayang dan kenal benar-benar boleh berkomunikasi dengan kita. Jadi Alkitab menjelaskan hal ini dengan penuh kasih. Dikatakan dalam Pengkhotbah 9 ayat 5 dia mengatakan, karena orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa dan mereka tidak lagi mendapat ganjaran, bahkan ingatan mereka telah dilupakan. Ayat ini mengajar kita bahwa apabila seseorang meninggal, mereka tidak lagi mengetahui apa-apa. Pemikiran, perasaan, dan kesadaran mereka berhenti. Dan ini bukan bermakna mereka hilang selama-lamanya, tetapi mereka sedang berehat, tidur dengan damai di kubur. Alkitab menggambarkan kematian seperti tidur, di mana mereka yang kita cintai menunggu kedatangan Yesus kembali. Dalam Mazmur 146 ayat 4 dikatakan, apabila nyawanya melayang, dia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah segala rancangannya. Dan ini bermaksud apabila seseorang meninggal dunia, pemikiran mereka berhenti. Mereka tidak lagi sadar tentang apa yang berlaku di dunia. Mereka tidak memerhati kita, tetapi sedang berehat dalam pemeliharaan Tuhan. Dan Yesus sendiri menggambarkan kematian sebagai tidur. Ketika kawan-kawan Lazarus meninggal dunia, Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 11, sahabat kita Lazarus sedang tidur, tetapi aku akan pergi untuk membangunkannya. Dan Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa kematian bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Kematian adalah seperti tidur yang dalam dan sangat damai. Jadi apabila kita kehilangan orang yang kita cintai, mereka hanya sedang berehat dan menunggu kebangkitan. Dan inilah pengharapan yang kita miliki dalam Kristus, bahwa satu hari nanti Yesus akan datang kembali dan orang-orang yang meninggal dalam iman akan dibangkitkan. Jadi bagaimana pula dengan berkomunikasi dengan orang mati? Kita selalu dengar itu. Tetapi bolehkah mereka menghantar message kepada kita atau sedar tentang kehidupan kita? Alkitab memberi amaran agar kita tidak berusaha berkomunikasi dengan orang yang telah meninggal. Dalam Ulangan 18 ayat 10 hingga 12, Tuhan berkata, di antara kamu jangan terdapat seorang pun yang bertanya kepada roh orang mati, karena setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Ini mungkin kelihatan tegas ya, tetapi Tuhan memberikan perintah ini karena Dia tahu bahwa percobaan berkomunikasi dengan orang yang telah meninggal bukan berasal daripada Dia. Orang yang kita cintai sedang berehat, dan jika kita coba menghubungi mereka, kita berisiko diperdaya. Dan dalam kisah Raja Saul dalam 1 Samuel 28, apabila dia coba menghubungi Nabi Samuel melalui seorang perantara, apa yang terjadi? Roh yang muncul bukan Samuel, tetapi roh jahat yang coba menipu dia. Jadi Tuhan tidak mau kita keliru atau terluka oleh message palsu. Dia mau kita damai dalam mengetahui kebenaran bahwa orang yang kita sayang sedang berehat dengan aman dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kita akan bertemu mereka lagi apabila Yesus datang untuk membawa semua anak-anaknya pulang. Jadi persoalan dia di sini, apa yang berlaku selepas kematian? Alkitab memberikan janji indah dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Karena apabila tanda diberikan, yaitu pada masa malaikat agung berseru dan bunyi sangkakala Allah, Tuhan sendiri akan turun dari syurga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit terlebih dahulu. Satu hari nanti, Yesus akan datang. Dia akan datang kembali, dan mereka yang telah meninggal dalam iman akan dibangkitkan. Dan sehingga hari itu tiba, mereka sedang berehat dengan damai. Dan kebenaran ini memberi kita penghiburan, mengetahui bahwa orang yang kita sayangi berada dalam pemeliharaan Tuhan, menunggu hari yang indah apabila kita akan dipersatukan kembali.
Saya tahu ramai di antara kita mempercayai bahwa orang yang kita cintai sedang memerhati kita, tetapi firman Tuhan menawarkan sesuatu yang lebih baik, yaitu harapan kebangkitan, yang mengatakan orang-orang yang kita cintai tidak akan hilang selama-lamanya. Mereka cuma sedang berehat, menunggu hari yang indah apabila Yesus akan membangkitkan mereka. Jadi daripada kita coba berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal, kita boleh meletakkan harapan kita kepada Dia yang memiliki kuasa atas kematian, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus telah berjanji bahwa jika kita percaya kepadanya, kita sekali lagi akan melihat orang-orang yang kita sayang. Dalam Yohanes 11 ayat 25, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Sesiapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati." Jadi sahabat, adakah Anda ingin percaya pada janjinya hari ini? Peganglah harapan kebangkitan dan temukan kedamaian dalam mengetahui bahwa orang-orang yang kita sayang, mereka semua aman dalam tangan Yesus. Dan kita memiliki kepastian bahwa dalam Yesus kematian bukanlah pengakhiran. Jadi jika Anda ingin mengenal Tuhan yang penuh kasih ini dengan lebih mendalam, atau jika Anda memerlukan dukungan doa atau pendengar, sila hubungi kami melalui WhatsApp atau email yang tertera di sini dan di deskripsi di bawah. Tuhan memberkati.